BNPB melakukan survei udara untuk memetakan wilayah terdampak gempa M7 di Nusa Tenggara Timur, dari Labuan Bajo hingga Nagekeo. Pemantauan menggunakan helikopter dilakukan untuk melihat kondisi lanskap sekaligus memvalidasi laporan dampak gempa dan tsunami di wilayah pesisir. BNPB juga memetakan jalur serta titik yang memungkinkan untuk dropping bantuan, terutama bagi warga di kawasan perbukitan yang sulit dijangkau kendaraan darat. Dari hasil pemantauan, dampak tsunami secara umum dinilai minor, dengan dampak hamparan terlihat di sekitar Riung dan perbatasan Riung Nagekeo. Hasil survei udara selanjutnya akan diperkuat dengan survei darat untuk memetakan dampak bencana dan mengoptimalkan distribusi bantuan kepada masyarakat. Saat ini, pada hari ini kami mencatat ada ketambahan 3 jiwa meninggal menjadi 103 untuk hari ini catatan kami. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kami dari BNPB, rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia yang kami kasihi, bertemu untuk menyampaikan perkembangan situasi bencana di NTT maupun Karhutla untuk Kalimantan maupun Sumatera. Perkenalkan, nama saya Berton Panjaitan selaku PLT Kapus Datin Komben BNPB, dan saat ini saya akan ditemani narasumber yaitu Bapak Igun Gunawan selaku koordinator tim layanan dukungan psikososial dari Kementerian Sosial. Nanti beliau akan bergabung bersama kami melalui Zoom. Kepada rekan-rekan media yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat. Baik, kami akan menyampaikan bahwa penanganan gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya sekarang hari ke-11, Selasa 25 Agustus 2026, kami akan menyampaikan beberapa outline atau topik yang akan disampaikan, yaitu yang pertama mengenai informasi gempa terkini, update korban, pemenuhan logistik warga terdampak, kondisi pengungsi terkini. Kami juga sudah melakukan pendataan dan verifikasi, tentu ini menjadi topik yang akan kami sampaikan selanjutnya, dan beberapa himbauan. Dalam perjalanannya nanti kami juga akan menyisipkan Bapak Igu Gunawan untuk menyampaikan laporannya. Sebagaimana kita tahu bahwa gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2026 bahwa berkekuatan 7,7 skala Richter itu disertai dengan gempa-gempa susulan. Saat ini gempa susulan sudah tercatat di BMKG sebanyak 7.029 kali. Magnitudo terbesar 6,2, yang terkecil 1,1, dan hari ini, kemarin hingga hari ini dapat dirasakan 141 kali gempa. Pola ini akan terus berlangsung sampai 4-3 minggu setelah gempa utama terjadi. Kami akan menyampaikan korban akibat gempa ini, baik itu korban langsung maupun tidak korban langsung. Saat ini, pada hari ini kami mencatat ada ketambahan 3 jiwa meninggal menjadi 103 untuk hari ini catatan kami. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, ikhlas-ikhlasnya dari kami untuk keluarga, handai tolan, tetangga, kenalan, ataupun untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena adanya jiwa yang korban akibat gempa ini. Yang terbesar ada di Manggarai sebanyak 41, kemudian Manggarai Timur 34, disusul Nagekeo dan kabupaten yang lainnya. Adapun untuk jenis kelamin yang menjadi korban meninggal, laki-laki
sebesar 45%, sedangkan perempuan 55%. Kelompok umur kami dapat katakan bahwa yang terbesar itu adalah lansia sebesar 45%, dewasa sebesar 37%, anak-anak dan remaja sebanyak 12%, sisanya adalah balita dan batita. Kami akan mengupdate juga korban akibat luka-luka. Kami mendapat tambahan angka sebesar 63 orang yang luka-luka, sehingga total yang kami catat adalah sebesar 1.666 orang. Yang terbesar itu ada di Manggarai Timur, di mana luka berat sebesar 239 orang, luka ringan sebesar 404 orang. Kemudian diikuti Kabupaten Manggarai sebesar untuk luka berat sebesar 58 dan luka ringan sebesar 474 orang. Hingga saat ini kami tetap mendapatkan tambahan pengungsi. Memang dapat dipahami ketika gempa yang selalu hadir, gempa susulan, ini menimbulkan kepanikan maupun traumatik yang mendalam untuk warga yang mengalami kegempaan tersebut. Hingga hari ini kami sudah mencatat 185.113 orang yang saat ini mengungsi, baik itu pengungsi yang ada mandiri maupun pengungsi yang ada terpusat. Sehingga tercatat hari ini kami mencatat pengungsi yang baru sebanyak 4.804 orang. Itu paling banyak di Manggarai, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan selanjutnya ada di Sika, Ende, dan Ngada. Tentu dalam pemenuhan logistik, makan, sandang, pangan maupun pakaian dari para korban ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya BNPB bekerjasama dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah serta dunia usaha dan berbagai pihak donatur lainnya. BNPB sudah mencatat bahwa hingga hari ini, pada saat hari ini 25 Agustus 2026, kami mengirimkan sebanyak 117 ton barang yang keluar sebanyak, mohon maaf, kami ulangi, barang masuk yang ada di pos pendukung logistik nasional sebesar 117 ton, sedangkan yang keluar sebesar 159 ton. Sisanya tentu akan disimpan untuk terlebih dahulu, untuk selanjutnya di masa-masa yang akan datang akan dideploy, didistribusikan tentu ke dua bandara yang sudah ditunjuk sebagai pos pendukung untuk logistik, yaitu yang ada di Maumere maupun yang ada di Labuan Bajo. Adapun saat ini yang di gudang saat ini ada 492 ton yang tentunya siap akan dikirimkan ketika nanti baik itu melalui Hercules maupun pesawat komersil, bahkan nanti tentu dengan kapal laut ketika itu dibutuhkan. Hingga saat ini, sejak 15 Agustus sampai 24 Agustus, total barang yang terkirim sudah besar 2.032 ton. Dan tentu seperti yang katakan tadi, logistik ini dikirimkan ke dua daerah, yaitu di Labuan Bajo sebesar 1.035 ton, dan ke pelabuhan di Bandara Maumere sebanyak 505 ton. Dan tentu logistik ini akan dikirim setelah tiba di Maumere maupun Labuan Bajo, dikirim ke kabupaten-kabupaten terdampak, 7 kabupaten terdampak, di mana Maumere
lebih dekat dengan ND misalnya akan dikirim ke sana, sedangkan Labuan Bajo di daerah-daerah Manggarai. Dan kami tentu juga mengirimkan ini bukan cuma melalui darat, ya melalui darat kami kirim melalui truk, melalui pick-up mobil-mobil yang lebih kecil, bahkan melalui motor untuk tiba sampai di target di desa untuk disampaikan kepada warga. Selain itu kami juga sudah mengirimkan melalui kapal laut untuk pulau-pulau terkecil, serta melalui helikopter ketika ada daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau. Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah. Kami juga berharap tentu hal-hal seperti ini ada di kabupaten atau di titik-titik pos yang lain ketika rumah mereka tidak rusak akibat gempa 7,7 ataupun gempa besar susulan lainnya.